Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Ramdan Jiran Nugraha dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari catar maupun catir yang ada di channel YouTube KTD Tanaka. Izin bertanya, kalau udah punya ijazah harus upload SKL juga. Di sini SKL dan juga ijazah diupload kedua-duanya. Nah, untuk yang lulusan bukan tahun 2020 atau 2019, 2018 dan sebelumnya, nah itu mengupload ijazah dan juga SKL. Dan untuk lulusan tahun 2020 dia mengupload raport dan juga SKL seperti itu. Jadi ijazah dan juga SKL ini diupload kedua-duanya. Untuk pertanyaan ketiga, izin bertanya Kak, apakah pembayaran setiap tes itu jika gugur uangnya dikembalikan? Izin menjawab Kak, untuk pembayaran ketika tes saat kita dinyatakan gugur atau tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, maka uang itu tidak dikembalikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, SKL-nya pakai SKU sementara atau minta ke sekolah lagi? Izin Kak, setahu saya SKL di sini yaitu surat keterangan lulus yang di dalamnya tertera bahwa kita dinyatakan lulus dari sekolah tersebut. Nah, surat itu yang kita upload. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau untuk raport semester 1 sampai 5 itu di-scan atau transkrip nilai? Izin Kak, untuk ini di raportnya dari semester 1 sampai dengan 5 itu di-scan nggak? Jika untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan jadwal seleksi tahun ini, tes akademik ditiadakan ya Kak? Izin menjawab, berdasarkan jadwal yang telah diberikan, maka tes TPA ini ditiadakan. Tapi tidak salahnya bagi kita untuk mempersiapkan untuk tes ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, fotonya pakai kemeja biasa, gak pakai kemeja putih, polos nggak apa-apa Kak? Izin menjawab, saya menyarankan untuk menggunakan kemeja putih bertujuan agar rapi, tetapi tidak ada ketentuan dalam penggunaan pakaian. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, untuk masukin sertifikat di pendaftaran langkah keberapa ya? Izin menjawab, ketika di web SSCSN ini, ketika upload berkas tentunya itu ada kolom yang dimana kita mengupload sertifikat jika ada. Nah, di situ kita scan sertifikatnya lalu diupload di situ Kak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata ijazah buat lulusan tahun 2019? Izin menjawab, untuk lulusan tahun 2019 maupun sebelumnya itu di ijazah ada dua nilai Kak, yaitu ada nilai rata-rata raport dan juga nilai UAS. Nah, itu nilai di jumlah lalu dibagi dua Kak di rata-rata. Izin menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mau izin tanya Kak, jika uang pangkal tidak sanggup bayar semua di awal, apakah bisa dicicil? Izin menjawab, untuk biaya uang pangkal ini tidak bisa dicicil Kak. Dia jadi ketika sudah keluar biayanya dia langsung dibayar tunai Kak. Lalu Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, tangan saya yang kelingking itu agak bengkok, apakah itu mempengaruhi penilaian masuk SNTD? Izin jawab, jadi selagi itu tidak mengganggu aktivitas kita nanti ketika sudah menjadi taruna atau tidak mengganggu aktivitas di kampus, maka insya Allah itu tidak akan menjadi gangguan Kak. Lalu Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, biaya jalur reguler dan jalur polbit untuk sekolah perhubungan bedanya berapa? Izin bertanya, untuk di SNTD sendiri tidak ada jalur reguler, hanya ada jalur polbit yaitu Pemda dan Kemenhub. Tetapi untuk sekolah lain setahu saya jalur reguler ini beda dengan jalur polbit. Polbitnya ini misal hanya membayar uang makan dan juga uang penunjang perkuliahan lainnya, sedangkan untuk reguler dia masih membayar uang semester, uang makan, uang asrama dan lain-lainnya. Jadi polbit dan reguler ini sangat berbeda, lebih besar biayanya di reguler daripada polbit. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, kalau polbit Pemda dan polbit Kemenhub harus berdomisili tempat itu Kak? Izin menjawab, untuk polbit Pemda dan polbit Kemenhub, kalian dapat mendaftar di polbit Pemda apabila
daerah kalian sudah terdaftar atau sudah bekerja sama dengan pihak SCTD, dan apabila belum, kalian bisa daftar di Kemenhub. Namun jika Polbid kalian atau daerah kalian sudah bekerja sama dengan SCTD, maka kalian juga bisa daftar di Polbid Kemenhub seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Kak, kalau kita milih Polbid pusat, apakah kita harus mengikuti tesnya di pusat juga? Izin menjawab, untuk Polbid Pemda maupun Polbid pusat tidak ada bedanya, sama saja. Tesnya sesuai untuk menghemat biaya, bisa sesuai dengan wilayah daerah kalian tinggal di mana, tidak harus di pusat. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk daftar ke SIM pencatat kan kita harus melalui SSCASN Dikdin ya Kak? Siap, iya Kak. Pertama buat akun dulu di SSCASN Dikdin, sudah diverifikasi oleh pihak BKN, lalu ke SIM pencatat. Lalu untuk raport itu di scan apa di foto? Kalau di scan itu size-nya lebih dari 700 KB dari ketentuannya. Izin Kak, untuk rapor itu di scan. Apabila size-nya lebih besar dari 700 KB, maka size itu bisa dikompres aplikasi maupun di web-web yang lain. Izin Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, izin Kak, tips biar bisa jadi Taruna SCTD apa aja Kak? Izin Kak, berdasarkan pengalaman, kita tetap optimis dengan apa yang kita pilih. Lalu mau orang bilang apa, jangan dibikin beban, tetap optimis sama apa yang kita pilih, semangat belajarnya, semangat olahraganya, berdoa, jangan lupa ibadah, minta doa sama orang tua Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, untuk biaya per bulannya sekitar berapa Kak, dan mencakupi apa saja Kak? Izin Kak, untuk di SCTD sendiri itu ada uang pangkal dan juga uang per bulan itu hanya ada uang makan, yaitu sebesar 986.000 untuk uang makan per bulan. Lalu untuk uang pangkal ini berbeda Kak, tergantung sama prodinya. Tapi di situ sudah mencakup biaya penunjang perkuliahan, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya Kak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Kak mau tanya, kalau untuk upload tanda bukti pembayaran berguna Kak? Mohon dijelaskan. Izin menjawab, untuk upload pembayaran ini harus diupload karena ini merupakan salah satu syarat yang ada di SSCASN maupun untuk melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Lalu izin bertanya, mulai tes apa kami berangkat ke pusat, dan untuk biaya berangkat gimana Kak? Nah, ini kita tes dari awal sampai dengan akhir. Itu yang pertama kalau SKD dan lainnya. Untuk tes SKD itu kita tes di kantor kepegawaian negara. Nah, itu transportnya menggunakan uang sendiri atau ditanggung sendiri. Dan untuk tes selanjutnya seperti samapta, wawancara, psikotes, itu kita tes di tempat yang dekat dengan rumah kita, tidak harus ke pusat karena untuk menghemat biaya. Izin Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, waktu pembayaran itu harus ada nomor peserta. Nah, nomor pesertanya itu, izin Kak, untuk ini bisa menggunakan nomor formulir. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah jika mengambil Polbid pusat akan ditempatkan ke seluruh Indonesia? Izin Kak, untuk Polbid pusat ini dia belum tahu tempat penempatannya, berbeda dengan Polbid Pemda yang ketika dia lulus Pantohir dia langsung ditempatkan di wilayah domisilinya dia. Sedangkan kalau Polbid pusat ini belum diketahui, dan bisa jadi kemungkinan dia mendapatkan kerja nantinya di seluruh Indonesia Kak. Izin Kak, lalu izin bertanya, apakah lulusan MAN bisa masuk SCTD Kak? Siap, jawabannya bisa Kak, selagi dia MAN lalu jurusannya IPA Kak. Izin Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau nggak punya bakat, apa masih ada peluang untuk lolos? Izin menjawab, kalau untuk ini kita tidak usah pedulikan Kak. Kita optimis saja dengan apa yang kita pilih, kita yakin dengan pilihan kita tetap berusaha dan berjuang di pilihan kita ini. Lalu tetap minta doa orang tua, ibadah, dan lain sebagainya Kak. Lalu Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini Kak, kemungkinan lulus atau tidak Kak jika tidak ada alumni yang lulus di SCTD atau sekolah kedinasan lain? Ini Kak, untuk sekolah kedinasan sendiri itu tergantung akan usaha kita Kak. Tidak melihat seberapa banyak alumni yang masuk ke sekolah tersebut, itu tergantung dari usaha dan juga doa kita Kak. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu Kak. Lalu Kak, izin bertanya, apakah masih ada tes TPA di tes pencatat? Ini Kak, untuk jadwal
di Sepencata 2020 itu tes TPA ditiadakan Kak, tapi kita tidak ada salahnya untuk mempersiapkannya.